Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi pembelajaran ke-6 untuk TIK kelas 3. Jadi di pembelajaran yang sekarang ini yang kita pelajari tetap sama seperti sebelumnya, masih di materi menjelajahi internet. Tapi lebih spesifik atau lebih khusus yang kita mau pelajari di sini itu adalah search engine. Search engine ya yang kita mau pelajari di sini untuk kelas 3. Oke, kita langsung masuk ke apa itu search engine. Apa itu search engine? Search engine kalau kita mau artikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah mesin pencari. Nah, mesin pencari yang dimaksud itu adalah alamat web yang dibuat untuk mencari alamat web yang lainnya berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Nah, kalau dari pengertiannya saya rasa sudah jelas ya alamat web yang dimaksud ini contohnya seperti apa. Contohnya sudah jelas ya, pasti Google. Ya, pasti tidak sedikit dari kita atau mungkin sering hampir setiap hari kalau ada tugas dari gurunya dikasih ya. Kemudian tugasnya itu otomatis pasti dicari di Google. Ujung-ujungnya Google, ujung-ujungnya di Google. Kenapa seperti itu? Karena ya kayak gitu. Jadi memang fungsi dari Google itu adalah alamat web yang dibuat untuk mencari alamat web yang lainnya. Nah, kalau tidak ada Google, otomatis pasti kita akan mengetik satu-satu alamat websitenya. Entah itu blogspot, entah itu apa. Nah, dengan adanya Google itu semakin mudah untuk mencari alamat web yang kita mau cari berdasarkan kata kuncinya. Contohnya misalkan yang kita mencari tentang kelapa. Kita ketik bagaimana apa yang dimaksud dengan kelapa. Nah, otomatis Google itu akan menampilkan semua yang berhubungan tentang kelapa, mulai dari alamat website yang ini sampai ke alamat website yang ini. Nah, jadi Google itu termasuk mesin pencari atau search engine ya. Nah, itulah yang disebut dengan search engine. Oke, jadi fungsi search engine adalah untuk menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Sudah jelas ya, jadi fungsinya untuk menyediakan informasi berdasarkan apa yang kita mau cari. Itulah fungsi dari search engine. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah cuman Google saja yang search engine? Sebenarnya search engine itu ada banyak ya, selain Google itu ada, cuman Google itu memang yang paling banyak digunakan. Makanya kebanyakan orang itu hanya berpikir bahwa search engine atau mesin pencari itu ya cuman Google saja. Coba kalian lihat di sini, persentase penggunaan Google seluruh dunia itu ada 71,24%. Jadi hampir setengah lebih ya. Seluruh orang dunia itu 71%-nya itu pakai Google untuk mencari segala sesuatu yang ada di internet ya. Kebanyakan kita ya mencarinya otomatis lewat Google. Mencari ini, mencari itu, pasti ketiknya lewat Google. Ya. Jadi makanya di sini saya letakkan di yang pertama, Google ya. Google itu ada di 71% lebih. Nah, setidaknya pencarian desktop di seluruh dunia. Sedangkan pencarian, nah ini coba, itu pencarian desktop ya, pencarian desktopnya itu 71,24%. Desktop di sini maksudnya apa? Desktop di sini maksudnya itu adalah laptop, ya, laptop dan komputer atau PC. Nah, jadi kebanyakan orang yang pakai laptop atau pakai PC atau pakai komputer itu menggunakan Google sebagai mesin pencari untuk mencari di internet itu ada 71%. Sedangkan pencarian mobile di sini itu ya HP di sini. HP itu tidak kurang dari 92,33%. Bayangkan, seluruh pengguna HP di seluruh dunia, hampir seluruhnya ya, 90% lebih itu menggunakan Google itu untuk mencari informasi di HP mereka. Nah, bayangkan ya, apa tidak banyak sekali tuh yang pakai itu, seluruh dunia loh ini. Oke ya, saking banyaknya pengguna yang memanfaatkan Google sebagai mesin pencari, menjadi situs yang paling banyak dikunjungi ya. Saking banyaknya, jadi Google itu dinobatkan sebagai situs atau alamat web yang paling banyak dikunjungi ya. Tidak herannya karena kalian bisa lihat itu 92% ya yang pakai HP di dunia itu pakai Google untuk mencari, dan 71% yang pakai laptop atau pakai PC itu untuk mencari di Google. Oke, kita lanjut. Selain Google, itu sebenarnya ada mesin pencari yang lainnya. Namanya adalah Bing.com. Ini yang kedua ya.
Yang kedua mesin pencari itu ada namanya Bing.com. Nah, Bing.com di sini merupakan mesin pencari yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, kalau kalian bingung itu Microsoft itu siapa? Microsoft itu yang buat operasi Windows yang ada di komputer, yang ada di laptop. Jadi Windows itu yang buat itu adalah Microsoft. Atau Word, Excel, PowerPoint itu juga Microsoft yang buat. Kecuali WPS bukan Microsoft yang buat ya, bukan. Jadi nama search engine-nya atau nama mesin pencarinya itu adalah Bing, ya. Setelah Microsoft mengembangkan beberapa mesin pencari, jadi sebelum Bing itu ada MSN Search, ada Windows Live Search, ada Live Search, tapi ujung-ujungnya dia mengarah ke Bing.com. Perubahan ini tidak lain untuk menyaingi saingannya terbesar mereka. Jadi memang Google ya, saingan terbesar dari seluruh search engine yang ada. Bing merupakan mesin pencari default yang ada di sistem operasi Windows. Jadi kalau kalian beli laptop, pada saat kalian mengetik di search engine-nya, mesin pencarinya, otomatis yang keluar itu bukan Google ya, tapi Bing. Nah, silakan kalian cek sendiri yang ada laptop barunya. Otomatis pasti Bing di situ yang keluar. Oke, jadi untuk Bing itu persentasenya ada di 12,69% ya. Nomor 2 ya dari Google. Ya, Google saya 70%, apalagi ini ya 12%. Berarti masih ada yang selanjutnya ya. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya Baidu. Oke, jadi Baidu itu didirikan dari tahun 2000. Jadi dia mesin pencari yang digunakan di Cina. Jadi kalau kalian lihat, kebanyakan orang Cina itu mereka tidak pakai Google. Semua orang Cina itu menggunakan Baidu.com, bukan Google ya. Baidu selalu melayani bermiliar pencari setiap bulannya. Angka tersebut tidak banyak berubah meski Baidu hanya fokus pada segmen lokal saja ya. Memang karena Baidu ini merupakan mesin pencari yang berasal dari Cina ya. Tapi yang paling banyak dipakai ya di Cina. Kalau di negara lain itu tidak ada. Mungkin ada tapi jarang dia pakai. Hal ini tentu berbeda dengan strategi yang diterapkan oleh Google. Baidu dikembangkan dan menguasai tidak kurang dari 80%. Jadi ada sekitar 80% orang Cina ya, orang Cina yang menggunakan Baidu. Sedangkan Google itu cuma 10% saja. Ya, bisa dilihat ya di sini kalau di Cina itu yang search engine yang paling banyak digunakan itu ya Baidu, bukan Google ya. 80% orang Cina itu pakainya Baidu, bukan Google ya. Jadi itu untuk mesin pencari yang ada di Cina ya. Ada dia kalau dihitung berdasarkan skala internasional ya atau skala dunianya itu ada di 11,36%. Hampir sama seperti sebelumnya Bing, hampir sama seperti Bing. Cuman yang bikin Baidu ini besar itu ya cuman ada di Cina ya. Kalau di luar Cina itu nggak besar dia. Nanti kita coba buka search engine-nya. Kemudian yang keempat ada namanya Yahoo. Wah, ini sebelum awal-awal keluarnya Google, ini Yahoo sebenarnya yang paling pertama ya menduduki search engine, dan sekarang dia ada di peringkat keempat dengan penggunaannya hanya 2,15% ya. Gerbang terbuka dunia teknologi informasi adalah Yahoo, perusahaan yang dulunya sempat besar dulu sebelum Google muncul. Ini sudah mulai hilang peminatnya. Ya, di tahun 2000-an itu layanannya sudah menjadi layanan yang sangat terkenal. Jadi di tahun 2000-an itu Yahoo itu sempat terkenal ya. Jadi sempat mereka bersaing ketat dengan Google. Ya, Yahoo Search sama Google.com. Mereka itu sempat bersaing di situ ya. Mengenal penggunanya menggunakan email dan chat dan program mesin pencari. Sampai dengan saat ini Yahoo hanya menyisir pangsa pasar sebesar 2,15%, sangat jauh dibandingkan Google yang dulunya sempat ditawari ke Yahoo ya. Jadi kayak gitu ya, dulu itu Yahoo itu sangat banyak ya peminatnya, sangat banyak orang mencari di yahoo.com, tapi sekarang itu sudah jarang karena strateginya mungkin yang kurang. Strategi pasar Yahoo-nya itu yang kurang, makanya dia turun. Tapi Yahoo masih ada ya sampai sekarang. Masih ada. Nanti kita lihat websitenya seperti apa. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir ada namanya Yadex.com. Yadex itu merupakan perusahaan yang berada di Rusia. Oke, jadi Yadex ini yang punya itu adalah orang Rusia.
ini juga mengembangkan mesin pencari sendiri yang bernama Yandex Search. Mesin pencari ini memproses lebih dari 4,5 miliar pencarian setiap bulan. 4,5 miliar setiap bulan, tetapi persentasenya cuma 1,5%, 1,50%. Pangsa pasar di seluruh dunia itu cuma 1,5%, sangat jauh dibandingkan dengan Google ya. 4,5 miliar per bulan itu cuma 1,5%. Bagaimana dengan Google? Pasti di atasnya berkali-kali lipat ya, 4,5 miliar pencarian yang dilayani. Oke, Yandex itu lebih populer di kalangan orang Rusia. Nah, ini sama ya seperti Baidu tadi. Jadi dia itu hanya terkenal ya, hanya banyak yang pakai di negara masing-masing. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang-orang di sana, meskipun sudah ada Google yang menjadi raja mesin pencari di seluruh dunia. Jadi tetap ya. Nah, Indonesia gimana? Ada nggak? Belum ada ya. Indonesia masih pakai Google. Oke, sekarang kita mau buka masing-masing dari search engine-nya. Saya bukanya di Android ya, supaya lebih bagus. Oke, jadi kita bukanya di Android di sini. Kita coba back dulu. Tadi yang pertama apa? Google ya. Kalau Google saya rasa sudah jelas. Ini pertama kali saya buka web browser saya, langsung tulisannya ada google.com. Tapi tidak apa-apa, supaya lebih lebih bagus. Kita mau lihat alamat website Google itu www.google.com. Ini ada di bawah. Oke, jadi tampilan mesin pencari Google itu kayak gini ya. Saya rasa sudah familiar kalian dengan Google ini. Ya, di sini kita mau mencari apa tadi? Kelapa. Oke, di sini ya untuk tampilan mesin pencari dari Google pada saat kita memasukkan kata kunci kelapa. Jadi langsung tertata rapi seperti ini. Ya, tertata rapi karena memang sudah dikembangkan sedemikian rupa ya. Jelas di sini ada nutrisinya, jumlah per 100 gramnya ada berapa. Wah, di sini rapi sekali. Ada santan, ada kelapa parut, ya, ini jenis-jenisnya ya, yang penelusuran lainnya. Nah, di sini baru masuk ke artikelnya. Manfaat kelapa, kelapa dalam, buah kelapa, harganya ya. Jadi tertata rapi untuk mesin pencari Google. Ada fakta nutrisi, di sini ada penelusuran sama ya, biskuit kelapa dan seterusnya. Jadi itu ya untuk Google. Kita pindah ke yang nomor 2. Yang nomor 2 yang paling banyak digunakan oleh orang, www.bing.com. Oke, jadi untuk Bing seperti ini ya tampilan awalnya. Ada Microsoft Bing, ada image. Ya, lebih bagus kayaknya nih yang Bing ya, karena ada gambarnya di belakang. Ya, ada gambarnya yang bagus, tapi nggak apa-apa. Bukan dari gambarnya yang kita mau cari, tapi dari hasil pencariannya. Kita masukkan sama kata kunci kelapa. Oke, jadi sangat berbeda jauh ya dari Google yang tadi. Jadi untuk yang di Bing itu ya kurang tertata rapi. Ada, tapi di sini keterangannya ada, keterangan gizinya. Buah kelapa terdiri dari 35% serat bla bla bla, tapi tidak sama seperti Google yang dia tertata rapi dalam bentuk daftar-daftar kayak tadi ya. Sama gambar-gambarnya ada jelas. Nah, ini diambil referensi dari dari video. Oke, jadi ini ya untuk bing.com. Kita lanjut ke nomor 3. Ada namanya Baidu, www.baidu.com. Ini yang Cina punya. Oke, kalau kalian lihat di sini ya, baidu.com semuanya bahasa Cina. Ya, tidak heran karena memang Baidu ini hanya diperuntukkan untuk pangsa pasar yang ada di Cina. Tapi tetap ya, kita mau mencari di sini. Tidak apa-apa, kita tetap mencari kata kuncinya. Mana tadi? Oke. Jadi ini kalau kalian tidak mengerti bahasa Cina ya raba-raba saja ya. Coba kita masukkan kata kunci kelapa. Oke, kelapa saja di sini ada bahasa Cina ya. Kita tindih tombol biru ini kalau nggak salah ini ya untuk pencariannya. Kita lihat apakah dia bisa. Oke, jadi agak melenceng ya dari pencarian kita kelapa. Yang muncul itu parfum kelapa.
parfum yang mungkin terkenal di Cina atau entah apa di mana itu, yang keluar malah makanan di sini ya. Dan aduh, di sini saya nggak paham ini maksudnya apa ini, soalnya bahasa Cina semua ya. Jadi ini untuk Baidu. Ya, yang orang Cina ya silakan. Kalau untuk yang internasional di sini biasanya ada ya untuk pergantian bahasa, cuman di sini saya nggak tahu di mana untuk pergantian bahasanya, tapi kemungkinan memang ada atau nggak ada, tergantung dari yang buat itu dia fokuskan ke mana ya. Oke, kita lanjut ke Yahoo, yang dulunya sempat terkenal. Kita lihat sekarang seperti apa situsnya. yahoo.com. Oke, jadi untuk situs Yahoo itu ya kayak gini ya. Lebih simple, lebih sederhana, cuman ada tulisan Yahoo, ada search engine seperti biasa. Kita ketik kelapa lagi, kelapa, kita cari. Ini lebih bagus lagi nih daripada yang sebelumnya, daripada Bing ya. Ini lebih agak tertata rapi sedikit ya, tapi masih lebih bagus di Google. Di sini kelapa, langsung di sini ada tulisannya coconut tree members. Wah, ini bahasa Inggris semua ini. Yang di atasnya ada wiki ya, dari Wikipedia. Cuman untuk keterangan gizinya belum ada di sini ya, nggak ada. Sini kelapa, wah ini bahasa Inggris ini di atasnya. Tidak bisa. English words for kelapa including coconut, bahasa Inggris masih. Ini masih pakai bahasa Inggris. Wah, jangan-jangan ini bahasa Inggris semua ini kelapanya ini. Oh iya, bahasa Inggris semua ini. Gak ada bahasa Indonesianya. Ya. Kecuali videonya di sini ya. Videonya di sini masih tetap bahasa Indonesia, tapi pencarian yang di bawahnya itu masih bahasa Inggris semua ya. Jadi ini kurang cocok dipakai di Indonesia. Kecuali orangnya itu tahu bahasa Indonesia. Oke, it's good. Kalau mau diganti bahasa Indonesia, kayaknya kita harus tambah Indonesia. Coba Indonesia. PT kelapa. Ini aduh masih pakai bahasa Inggris. Ini arti kata kelapa bahasa Inggris. Masih pakai bahasa ini Indonesia ini ya. Indonesia unggul kelapa, ini bahasa Indonesia bagus ya, tapi tidak semuanya ya muncul bahasa Indonesia. Ada campuran sedikit, ada yang keluarnya itu bahasa Inggris, ada yang keluarnya itu bahasa Indonesia, tapi ya nggak apa-apa. Oke tuh ya, jadi kelemahannya di Yahoo itu bahasa Inggrisnya itu agak banyak ya. Kalau kita masukkan kata kunci Indonesia itu ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kecampur, jadi kurang pas dijadikan alat mesin pencari di Indonesia. Kita lanjut yang terakhir, ada Yandex yang paling rendah. Yandex lagi. Yandex.com. Oke, kita lihat tampilan awal dari Yandex.com. Wah, tampilannya lebih bagus ya dari Yahoo. Di atasnya ada gambar, ada video, ada surat. Sudah pakai bahasa Indonesia. Oke, kita cari ke Lapa. Kita cari. Oke, ini lebih lumayan ya. Ada gambarnya. Di sini full bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggrisnya juga sih. Di bawah juga ada di sini. Oke, 4000 gambar pohon perubahan. Tapi ini bahasa Indonesianya lebih banyak daripada yang Yahoo tadi. Oke. Mudah. Oke, 16 kelapa gading. Ini kelapa gading, kelapa dan seterusnya. Tapi ini lebih bagus ya. Saya lihat dari yang sebelumnya, lebih segar, lebih fresh. Ya, tidak kurang tidak sama seperti kalau Google ya. Memang kayak gitu dulu, cuman yang bosan dengan tampilan Google bisa mungkin kayaknya pakai ini Yandex. Tapi bolehlah, lumayan. Cuman kekurangannya di sini keterangan nutrisinya masih belum ada ya. Informasi-informasi yang agak sedikit lebih rinci. Oke, udah ya, selesai. Oke, jadi kayak gitu ya untuk search engine. Ada banyak ya selain Google yang kalian bisa gunakan search engine. Ada Bing, ada Baidu, ada Yahoo, ada Yandex, ada banyak.
Jadi kesimpulannya itu kalau memang yang paling nyaman dipakai sampai sekarang itu masih Google, ya, masih Google. Kemudian kalau memang mau cari alternatif yang lain, kalian bisa pakai Bing yang nomor 2 setelah Google, bisa juga dipakai itu. Sama Yandex kalau memang kalian mau pakai silahkan. Yahoo juga bisa, tapi Yahoo itu masih campuran ya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Inggris ya silahkan pakai Yahoo. Cuman kalau untuk Baidu itu kayaknya nggak cocok untuk kita, karena bahasa yang keluar di Baidu itu bukan bahasa internasional. Minimal bahasa internasional bahasa Inggris yang harus keluar di Baidu. Tapi karena Baidu itu yang keluar itu bahasa Cina, jadi nggak sangat cocok dipakai untuk kita. Jadi yang paling cocok itu ya Google, ada Bing, sama Yandex. Kalau Yahoo mau pakai ya silahkan. Oke, itu saja mungkin ya untuk pembelajaran ke-6 mengenai search engine. Ya untuk sekarang itu nggak ada tugas ya, saya kasih dulu. Kenapa nggak ada tugas? Karena minggu depan itu kita mau mid semester. Nah, dan untuk kisi-kisinya itu silakan kalian buka di Classroom, ada saya tulis kisi-kisi di situ. Kemudian untuk tugasnya tidak ada, jadi silakan untuk pekan ini kalian fokus belajarnya dulu untuk persiapan minggu depan di mid semester. Oke, kalau ada yang mau bertanya tentang materi silakan di WA ya. Silakan di WA. Mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.